Kita langsung aja masuk ke anime nomor 1. Ada Tojima Tanzaburo wa Kamen Rider Ninata. Dari kecil, cowok bernama Tojima Tanzaburo koobsesi banget. Bahkan sampai punya cita-cita jadi Kamen Rider. Sampai ke titik dimana nih orang jadi Chunibyo pas masih sekolah. Uniknya, karena tiap hari latihan fisik mulu, nih cowok jadi kuat banget. Pas sekolahnya diserang sekolah lain aja di solo semua. Tapi kudu meragain gerakan Henshin dulu buat power up. Henshin! Rider! Kamen Rider. Makin dewasa, impiannya ini makin hancur setelah kena tampar kenyataan kalau Kamen Rider tuh gak nyata. Cuma ketika nginjak umur 40 tahun, tiba-tiba muncul perampokan aneh yang pelakunya tuh Shocker, musuh bebuyutan Kamen Rider. Setelah kejadian ini, hasrat yang terpendam selama 40 tahun di diri si Tojima keluar. Puncaknya pas festival musim panas, kan para Shocker itu muncul dan kebetulan ada si Tojima di situ. Nih cowok kemudian Henshin pakai topeng Kamen Rider, sampai ngeluarin Rider Kick dan ngalahin para Shocker itu. Tapi ya makin sini kejahatan para Shocker itu makin berbahaya. Cuma di sisi lain, perlahan tapi pasti cita-cita si Tojima jadi Kamen Rider juga bakal jadi kenyataan. Nomor 2, Kimito Koete Koin Dinaru. Di dunianya ada spesies langka hasil dari eksperimen gagal di masa lalu, yaitu semacam puri gitu. Reputasi mereka tuh bisa dibilang gak bagus, karena insting hewan mereka banyak manusia hewan yang malah jadi buas. Tapi pemerintah Jepang bikin suatu program seleksi di mana manusia hewan yang punya SKCK bisa masuk ke lingkungan manusia biasa. Arigatou. Kesshin ga tsuita. 獣人喋った触った手冷たかった。ああ、降りられない。カル。 Nah, ceritanya berfokus ke cewek bernama Asaka Mari yang di suatu pagi pas lagi telat masuk sekolah ketemu Fury yang pindah ke sekolahnya. Dari sini pun kisah romans mereka dimulai. Tapi karena perlakuan buruk orang-orang di lingkungan sekitarnya, terus ada momen di mana insting buasnya bangkit apalagi pas sange, kisah cinta antar spesies mereka pun kagak berjalan mulus. 毛がくすぐった。いや、何これ。なんでこんな急に。力強い。動けない。食べられる。 Nomor 3, Sanda. Ceritanya berlatar tempat di Jepang pada masa depan. Ketika angka kelahiran udah jauh menurun banget. Sampai-sampai anak-anak di sana udah dianggap sebagai harta nasional yang harus dilindungin. Dan anehnya juga, Jepang entah kenapa sekarang udah gak punya 4 musim. Bahkan event Natal aja jadi cuma kayak sejarah doang. Akai fuku o kite yo, Sanda. Are, honki datta no ka yo? Yumura, dan... Nah, pada suatu hari, seorang cowok bernama Sanda tiba-tiba diserang pakai pisau sama temen ceweknya, Shiori Fuyumura. Nih cegil tuh lagi nyari temen lesbinya yang tiba-tiba ngilang berbulan-bulan. Nah, alasan kenapa dia nyerang si Sanda tuh karena tuh cowok adalah keturunan dari sosok legendaris, yaitu Santa Claus, yang wujudnya bisa berubah kalau pakai pakaian berwarna merah. Berhubung si Sanda kagak mau, jadi terpaksa ditusuk supaya darahnya muncrat ke bajunya. Dan bener aja, biarpun udah capek ngerahasiain, akhirnya si Sanda malah berubah jadi Santa Claus, terus ngebantu nyari orang hilang tadi dan ngelawan para orang tua jahat. Sanda.
Nomor 4, Sutesuyo. Pembukaan ceritanya emang udah basi. Jadi di sebuah kelas tiba-tiba muncul lingkaran sihir dan ngeteleport semua murid yang ada di situ ke isekai. Mereka dipanggil sama raja dari daerah bernama Morrigan yang lagi ngalamin krisis gara-gara invasi ras iblis katanya. Dan orang yang cuma bisa ngalahin raja iblis adalah pahlawan dari dunia lain. Semua yang ada di situ dites satu-satu buat ngelihat status mereka pakai bola kristal. Masing-masing punya skill dan job. Nah, ketika MC kita ngeluarin statusnya, angkanya abnormal semua. Padahal jobnya assassin. Pas pahlawannya muncul pun statusnya jauh di bawah si MC. Tapi MC kita yang bernama Akira mutusin buat nyembunyiin statusnya itu dan nguak rahasia kerajaan tersebut yang kelam. Tapi selang beberapa waktu si Akira malah dituduh sebagai pembunuh dan jadi buronan kerajaan itu. Terus ya dia kabur ke labirin buat solo leveling. Udah gitu balas dendam. Nomor 5, Sawarenaide Koteshashi-kun. Ada cowok yang tiba-tiba jadi penjaga kos yang isinya cewek semua. Nah, nih cowok punya sampingan jadi kang pijit handal. Sekali pijit, para cewek itu langsung birahi. では最初に股関節を見ていきますね。やっぱりこいつに触られるとピクってなる。負ける。どうです？これだけでもさっきよりほぐれているのがわかるでしょう。 Berhubung para cewek tersebut atlet nasional di sekolah mereka, si cowok yang bernama Koteshashi Koyo tersebut jadi orang yang bertanggung jawab ngegrepe-grepe para cewek itu kalau ngalamin cedera. お願い。じゃあ紅葉は今日から私のものね。私のお願いを聞いてくれればいいだけ。 Nomor 6, Aruhime. Terlahir dari hubungan politik, seorang putri raja bernama Atanasia gak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang sedari bayi. Bahkan bapaknya yang seorang raja pun kagak nganggap nih cewek sebagai anaknya. Nah, ketika sekarat karena gak dikasih makan pas masih bayi, si Atanasia dikasih lihat masa depannya, di mana dia bakal dipenjara seumur hidup karena melajarin sihir hitam. アタナシア・デ・エルシア・オベリア、あなたはオベリア帝国の姫でありながら禁令に背いて黒魔法を使い陛下の殺害を企んだ。 Nah, buat ngubah masa depannya itu, cewek tersebut bertekad buat ngeperbaikin hubungan sama bapaknya dan jadi putri yang disayang semua orang dengan ngegagalin segala takdir kejam yang ada di masa depannya. Nomor 7, Yasei no Last Boss ga Arawareta. Jadi ada game namanya X-Gate. Tiba-tiba di suatu malam muncul pesan misterius di gamenya yang nyuruh player milih peran baru. Si MC juga dapet dan jelas langsung pilih yes. Dan ininya lo udah bisa nebak. Si MC tiba-tiba direinkarnasi sebagai seorang malaikat jatuh bernama Lufas. Karakter yang biasa si MC mainin di gamenya yang udah jadi legenda karena berhasil naklukin game tersebut. ちょっといいですか？いまいち状況がつかめぬのだが、世に説明をしてはくれぬのか？違う、そうじゃない。聞きたいことがあるんですが、教えていただけますか？表を上げよ。 Sampai-sampai beberapa pro player kudu ngeparty bareng buat ngalahin orang. Dari cowok berubah jadi cewek montok overpowered. Biarpun sekarang udah gak punya minat nguasain dunia itu, si Lufas malah kepaksa mihak umat manusia. Karena bentar lagi mereka musnah. Berhubung dunia udah dikuasain ras iblis. Ike. けど不思議だ。俺の心には動揺はない。 Nomor 8, Ninja Togokudo. Ketika masa keemasan Yakuza atau nama halusnya Gokudo, tiba-tiba muncul para ninja yang ngebunuhin semua para Yakuza yang berbuat kejahatan itu. Awalnya pihak ninja yang overpowered karena kekuatan fisik mereka ngelampauin manusia biasa. Bisa dibilang jadi pembantaian sepihak. なんで平吉。お、サーゼン、なんか
急に気分か。悪いっす。Sampai akhirnya Yakuza ngembangin obat yang bisa ngedoping kekuatan fisik mereka sampai bisa setara sama ninja. Nah, cerita berfokus ke cowok bernama Shinoha, ninja muda yang punya potensi jadi yang terkuat, dan cowok bernama Kiwami dari pihak Yakuza. Tanpa tahu sisi gelap mereka masing-masing, nih orang berdua malah sahabatan, dan mungkin nantinya takdir bakal maksa mereka buat saling bunuh. Nomor 9, Gnosia, ketika Among Us diadaptasi jadi anime. Jadi anime itu nyeritain tentang orang-orang yang ada di dalam kapal antar bintang. Nah, ada semacam virus bernama Gnosia yang ngeinfeksi salah satu dari mereka. Gnosia ini entah kenapa pengen musnahin seluruh umat manusia. Nah, buat nyari tahu siapa Gnosia ini, mereka semua kudu ngelakuin rapat buat ngevoting siapa yang paling mencurigakan. Dan kemungkinan besar seorang Gnosia. 決定しました。コールドスリープとなるのはラキオ様です。 Bedanya, orang yang dapat vote paling banyak bukannya dibuang keluar, orang itu bakal masuk ke pod buat cold sleep sampai parasit itu hilang dari tubuhnya. また会おうね。セツ。セツ。 Nomor 10, Saihito. Ada cewek namanya Scarlet yang hobi banget mukulin orang. Tapi dari kecil nih cewek dibully mulu sama pangeran kedua di kerajaannya yang bernama Kyle. Bukannya gak bisa ngelawan, tapi si Scarlet udah terikat sebagai tunangan politiknya. Jadi sampai remaja nih cewek cuma bisa nahan emosi. 私の最後のお願いです。そこのクソ甘をぶっ飛ばしてもよろしいですか？貴様、何を言って。 Sampai puncaknya pas si Kyle mutusin pertunangannya dan difitnah depan banyak orang. Jelas stresnya makin numpuk. Si Scarlet akhirnya mukul tunangan baru si Kyle dan mukulin semua bangsawan di situ yang udah bikin dirinya ngederita selama ini, termasuk si Kyle. Sejak saat itu banyak orang yang pengen ngebunuh Scarlet, tapi untungnya si pangeran pertama ada di pihak nih cewek dan kisah romcom mereka berdua pun dimulai. Mate! そのお方を殴るな、スカーレット! Nomor 11, Tomodachi no Imotoga Orenidake Uzai. Jadi ada cowok namanya Akiteru yang tiap hari dijailin mulu sama cewek bernama Iroha. Nih cewek tuh temen adenya dan birahi banget sama si Akiteru. Sampai tiap hari masuk kamarnya cuma buat ngejailin tuh cowok. 鈍感すぎますよ、先輩。どうして気づいてくれないんですか？何のつもりだ。先輩に振り向いて欲しかったから。いつもの意地悪だって。 Sesuai sama judulnya, nih anime nyeritain kisah romcom mereka berdua. Tapi kehidupannya makin runyam setelah pamannya si Akiteru nyerahin anaknya buat pura-pura jadi pacarnya si Akiteru. Tuh cowok jelas gak bisa nolak berhubung pamannya ini produser game dan si Akiteru pengen ngerilis gamenya sendiri. Jadi doi masuk mode penjilat, nurutin apapun kemauan pamannya. 誰だ？離れちゃっていいんですか？私 下着つけてくるの忘れて、しかもシャツのボタン全部外れちゃったんです。嘘つけ、騙されんぞ。大体どうしたらそんな格好に。 Nomor 12, One Dance. Kaboku Kotani baru aja masuk SMA dan rencananya sih dia mau tetap jadi diri dia yang dulu, hidup ngikutin arus doang dan jangan sampai jadi pusat perhatian. Soalnya ngomong aja nih cowok udah susah karena gagap. Tapi semuanya berubah waktu dia ngelihat cewek satu angkatan, Hikari Wanda, lagi dance seolah dunia cuma milik dia sendiri. Bebas banget, cuek parah sama pandangan orang. Dari situ si Kaboku mulai mikir, bisa gak ya gue sebebas itu juga? ワンダさん、
俺ダンス部に入りたいんだけど。こんなだけど。Demi bisa deket sama si Wanda dan mungkin juga ngerasain kebebasan yang sama, tuh cowok ngelakuin hal yang gak pernah dia bayangin sebelumnya, join school dance. Padahal Do itu sempat ngalamin trauma gara-gara pernah diketawain semua orang, soalnya dance-nya aneh. Tapi ya, biarpun ceritanya menarik, sayangnya anime ini kena hujat gara-gara Madhouse kagak niat nge-animasi dance-nya. 私の前だったら踊れるんだよね。はい。じゃあ人前で踊る時でも私しかいないと思って。 Nomor 13, Chitose-kun Waramune Binonaka. Kalau biasanya yang jadi MC anime romcom tuh cowok biasa aja yang entah kenapa bisa ngeharem. Nah, kali ini justru cowok yang populer banget yang jadi MC. Bahkan sampai punya julukan playboy bajingan. Nah, karena kepopulerannya ini banyak banget siswa terutama yang cowok benci banget sama si MC yang bernama Chitose. Padahal ya si Chitose ini tuh orangnya emang baik banget. Ketika disuruh buat ngebujuk siswa sekelasnya yang jadi hikikomori juga, Doi ngelakuin segala cara buat ngajak balik ke sekolah. 3番ライト千歳くん、背番号9。Nah, karena hobi banget nyelesain berbagai masalah, dia sampai punya julukan lain yaitu pahlawan serba bisa. Di anime ini, lo bakal ceritain kehidupan sehari-harinya, ketemu berbagai orang dan nyelesain berbagai masalah. You are five. よし、音楽性の違いで解散。 Nomor 14, Mugen Gacha. Ada cowok namanya Like, punya cita-cita jadi adventurer hebat. Tapi karena nih cowok berasal dari ras manusia, banyak banget yang ngehinanya. Sampai kemudian Doi dipungut masuk party yang terdiri dari berbagai ras. Setelah ngira dirinya dapat tempat yang nerima dia apa adanya, si Like malah dikhianatin dan dibuang. Nah, ketika hampir mati, si Like ngeluarin skill uniknya yaitu ngegacha unlimited. 生きたい。僕は生きたい。 テイトラップか逃がすなガルー。Setelah berkali-kali gacha, si Like ngepull karakter yang levelnya 9999 dan jadi adventurer dengan pengikut terkuat di seluruh dunia. Terus punya tujuan balas dendam ke party yang udah ngebuangnya. つまりこの世からの追放だ。楽しい旅の時間だぜ。 Nah, sekarang gue bakal ngasih lu list anime yang sequelnya rilis musim ini. Berikut diantaranya. Yang pertama ada One Punch Man Season 3. Masuk cerita arc Asosiasi Monster. Sayangnya, di season ini katanya gak bakal sampai pertarungan si Saitama lawan Garo. 誰だてめえ、カツアゲする気か。買い物の邪魔すんな。すいません、これください。3000円です。 Terus ada Spy Family Season 3. Bakal nyeritain tentang flashback Siloid. Terus masuk ke arc Red Circus, di mana ada kelompok teroris ngebajak bus studi tournya si Anya. Kemudian ada Boku no Hero Academia Final Season. Udah mau tamat sih, si Bakugo-nya juga udah hidup lagi. Tinggal pertarungan klimaks terus kelar. Berikutnya ada Fumetsu no Anatae Season 3. Si Fushi akhirnya sampai di era modern. Nanti teman-temannya yang lain bakal dibangkitin lagi dan bikin sebuah keluarga, terus ngejalanin keseharian mereka di dunia modern.
Terus ada Tondemo Skill de Isekai Horomeshi Season 2, ngelanjut acara masak-masaknya si Mukoda di Isekai. 我は肉だけでいいのだが肉の味が濃いコクがあるぞだろ油吸った野菜が最高なんだって Kemudian ada Ranma House Second Season, masuk ke arc Nekoken. 早乙女ランマー確あ保工藤先輩よっとお久しぶりなんかよことが後先になったが Terus ada Nageki no Borei wa Intai Shitai Part 2. Ya masih aja nyeritain haremnya si Cry. マスターにはふさわしくありません。され。ははなるほど D ちゃんたら今日ティノクレイジーティノ Uma Musume Cinderella Grey Part 2. Nyeritain si Oguri gendut yang mau balapan di Japan Cup, ngelawan para kuda dari luar negeri. 待っていろ。必ず追いついてみせる。 Dan satu lagi ada Ginpachi Sensei, spin-off baru dari Gintama. Mungkin tayang gara-gara bentar lagi movie-nya bakal rilis. Isinya mah parodi anime lain dan roasting ke orang-orang industri anime sendiri. あれお前人間のままだな人間も動物ですからね。 Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau ada yang ketinggalan, tulis aja di kolom komentar. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!